Kemudian selanjutnya di halaman yang sama, wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, David Willy. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Seorang ulama atau seorang ustadz, ketika ia berceramah di masjid ataupun di tempat-tempat yang lain dalam pengajian, seharusnya kitab suci yang dipakai adalah kitab suci mereka sendiri, yaitu Al-Quran. Karena untuk membangun iman jemaat, itu harus memakai kitab sucinya, bukan kitab suci orang lain. Apalagi dengan maksud menjelekannya. Nah, ini ada satu ustadz yang dalam pengajian di sebuah masjid, dia ceramah menggunakan Alkitab, dibahas dengan lengkap. Tapi sayangnya, dia tidak mencari kebenarannya, melainkan mencari kesalahannya. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi. Dan mereka tidak berbentuk jasad, tapi seperti malaikat-malaikat. Bukan dalam bentuk kasar, tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Oh, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Luar biasa, Alkitab sudah dibacakan dan dikhotbahkan di masjid-masjid, bahkan di dalam pengajian-pengajian umum. Kita berdoa saja supaya Roh Kudus menjamah mereka dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka masing-masing. Nah, kalau saya melihat Bapak ini tadi ya, dia itu salah mengerti, salah memahami mengenai Alkitab. Ya, saya maklum karena itu kan bukan ahlinya, bukan kitab sucinya. Jadi sudah menjadi tanggung jawab saya untuk meluruskannya. Di dalam Lukas 20 ayat 33 dan selanjutnya ini berkenaan dengan kehidupan nanti di surga setelah kebangkitan orang mati. Jadi konteksnya adalah orang-orang ini bertanya kepada Yesus tentang kehidupan di surga nanti setelah kematian. Dia memberi contoh, ada seorang perempuan
yang menikah dengan 7 orang laki-laki. Karena menurut hukum Musa, jikalau perempuan menikah dengan laki-laki belum mendapatkan keturunan, laki-laki ini meninggal, maka saudaranya akan menggantikan saudara yang tua tadi itu untuk menikahi perempuan ini supaya mendapatkan keturunan. Begitu seterusnya. Nah, ternyata sampai yang ketujuh, perempuan ini juga nggak mendapat keturunan, bahkan perempuan itu juga mati. Dan pertanyaannya adalah, siapa nanti yang akan menjadi suaminya di surga? Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus adalah ayat yang ke-33 begini. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi ini berbicara nanti kehidupan di surga, bahwa tidak ada yang namanya kawin mengawinkan di surga, karena nanti manusia yang sudah mati dibangkitkan dan masuk surga. Bagi yang masuk surga itu dibangkitkan dan diberi dengan tubuh kemuliaan. Jadi di sana tidak ada yang namanya kawin mengawin. Ini bedanya surga Kristen dengan surga Islam. Kalau di dalam surga Kristen tidak ada kawin mengawinkan, tapi di surga Islam ada kawin mengawinkan. Kalau kita membaca buku Tamasya ke Surga, ini buku ini ya, di sini menarik. Di dalam halaman yang ke-335 berkata demikian. Setiap hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. 2 istri berasal dari bidadari-bidadari surga yang bermata jelita dan 70 wanita dari wanita-wanita dunia. Kesemua wanita di atas mempunyai vagina yang merangsang dan hamba tersebut mempunyai penis yang tidak pernah loyo. Jadi di sini dijelaskan ya bahwa nanti setiap hamba-hamba Allah yang masuk surga dinikahkan dengan 72 istri. Jadi istri-istri nanti itu juga punya vagina dan penis yang laki-laki itu tidak pernah loyo meskipun dipakai untuk berhubungan seks di surga. Selanjutnya, halaman 336 berbunyi demikian. Di surga orang mukmin mempunyai 73 istri. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia mempunyai kekuatan untuk menggauli mereka semua? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ia diberi kekuatan sebesar kekuatan 100 orang. Jadi laki-laki tadi itu selain penisnya yang tidak pernah loyo, dia juga mempunyai kekuatan 100 orang untuk menggauli istri-istri mereka. Kemudian selanjutnya di halaman yang sama, wahai Rasulullah, apakah di surga kita bisa menggauli istri-istri kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang laki-laki di surga sanggup menggauli 100 perawan-perawan muda. Dan kemudian di halaman 337 berbunyi demikian. Di surga, setiap orang mukmin diberi kekuatan sekian kali dalam melakukan hubungan suami istri. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu melakukannya? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia diberi kekuatan bisa melakukan hubungan suami istri sebanyak 100 kali. Jadi hadis-hadis yang dikutip di sini itu dinyatakan sahih. Kemudian yang terakhir di halaman 338.
Di surga, orang mukmin mempunyai kemah dari mutiara lulu yang berlubang, tingginya 60 mil. Di dalamnya orang mukmin mempunyai keluarga dan ia berjalan mengelilingi mereka. Sebagian dari mereka tidak bisa melihat sebagian yang lain. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi surga Kristen tidak ada kawin mengawinkan, tapi menurut buku ini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Tamasya ke Surga, di surga nanti ada kawin mengawinkan. Bahkan laki-laki akan memiliki 72 istri. Kemudian di dalam bukunya Jalalain, jadi buku tafsir Jalalain jilid yang kedua, saya punya yang ini, halaman 600, di dalam halaman 600 berbunyi demikian. Jadi ini adalah tafsir Jalalain terhadap surat Yasin 55 ya. Bunyinya demikian. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan, dalam tanda kurung itu tadi. Mereka tidak menghiraukan lagi apa yang dialami oleh ahli neraka, karena mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang sedang mereka rasakan. Seperti memecahkan selaput darah bidadari-bidadari, mereka tidak mempunyai kesibukan yang membuat mereka lelah atau payah, karena di dalam surga tidak ada kelelahan. Sekali lagi saya hanya membacakan tafsir Jalalain jilid 2 halaman 600. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, ini adalah beda antara surga Kristen dengan surga Islam. Nah, kemudian kita ke pasal 24. Menurut Ustadz tadi itu, di pasal 20, orang yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati itu mempunyai tubuh seperti malaikat. Dalam tafsiran Bapak ini sih, itu halus katanya, bukan wujud yang kasar. Halusnya itu seperti apa saya juga nggak tahu. Mungkin tembus pandang kah, atau seperti tepung kah, saya juga nggak paham maksud Bapak ini ya. Mungkin seperti makhluk halus gitu ya. Nah, kok di pasal 24 beda? Tadi dikatakan di pasal 20 bahwa orang yang dibangkitkan dari antara orang mati itu seperti malaikat. Tapi di pasal 24, Yesus bangkit dalam wujud yang kasar. Masih bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Bisa dilihat, kemudian dia juga bisa makan ikan goreng. Nah, mari kita melihat di pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 36. Ya, berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Beda konteks pasal 20 dengan pasal yang ke-24 adalah pasal 20 itu tadi bercerita tentang kehidupan di surga kelak setelah manusia dibangkitkan dari antara orang mati dan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Bahwa di surga nanti itu tidak ada kawin mengawin. Cukup. Itu konteks pasal 20. Di dalam pasal 24 konteksnya berbeda lagi, yaitu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, dia juga memiliki tubuh kemuliaan berbeda sebelum dia dibangkitkan, karena dia bisa menembus tembok, karena pada waktu itu murid-murid berada di dalam satu ruangan. Dan ketika dia berada di sana, dia menampakkan dirinya, dia bisa dilihat, kemudian dia juga bisa
diraba oleh para muridnya. Bahkan dia masih bisa makan. Itu dilakukannya supaya murid-muridnya percaya bahwa yang dilihat itu adalah Yesus. Kalau Yesus dalam tubuh kemuliaan masih bisa dilihat, diraba, kemudian bisa makan, nah, apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Kan seperti itu ya. Karena Yesus masih di dunia dan tujuannya adalah menampakkan diri kepada para murid-muridnya bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus ternyata benar. Dia mati dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi begitu Pak Ustadz ceritanya. Setelah itu Yesus terangkat ke surga. Jadi seperti itu cerita yang benar. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.